Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak, NIM 1120113 dari kelas HKIC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hudud, qisas dan diyat, serta reformasi dan positifikasi hukum Islam di negara Indonesia. Sebelum saya lanjutkan untuk menjelaskan materi ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Jinayah, dosen pengampu Bapak Fauzan MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya akan menjelaskan tentang hudud. Hudud ialah hukuman dalam Islam yang mana hukuman ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman hudud atau jarimah hudud ini termasuk dalam hukum-hukum yang berat. Artinya hukuman hudud ini termasuk dalam pidana yang agak besar, karena dari 7 poin yang dimasukkan ke dalam hudud itu sendiri antara lain adalah zina, mencuri, merampok, terus memberontak, terus qadzaf, minum khamar atau mabuk, selanjutnya murtad. Itu selanjutnya akan saya preteli atau saya jelaskan satu persatu apa itu zina, apa itu mencuri, atau apa itu qadzaf dan seterusnya. Zina itu sendiri bisa diberi hukuman hudud karena zina itu adalah perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Zina adalah perbuatan seksual di mana kedua pelaku ini tidak terikat pernikahan atau dilakukan di luar nikah. Artinya kedua pelaku ini belum menikah tetapi melakukan perbuatan seksual. Dalam hal ini tidak boleh sembarangan menuduh orang melakukan zina, karena pengadilan sendiri harus punya 4 orang saksi laki-laki, di mana 4 orang ini harus mempunyai sifat adil atau berintegritas. Dalam pelaksanaannya, zina ini atau hukuman zina ini belum bisa maksimal dilakukan di dalam negara Indonesia memang, tapi sudah mungkin berjalan di daerah Nagara Aceh Darussalam atau Aceh, di mana syariat Islam di sana ditegakkan atau hukum-hukum Islam di sana ditegakkan. Zina itu bisa terbukti karena pertama ikrar atau pengakuan, kedua kehamilan, yang ketiga karena itu 4 orang saksi tadi. Lalu ketika ada pertanyaan, bagaimana ketika keempat orang saksi ini digantikan oleh CCTV? Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa keempat orang saksi ini belum bisa digantikan oleh kecanggihan masa kini atau kamera CCTV. Tetapi apabila dengan menunjukkan bukti kamera CCTV, kemudian si wanita itu mengakui atau si laki-laki itu sama-sama mengakui, maka hukuman hudud karena zina dijatuhkan kepadanya karena telah berikrar mengakui perbuatan zina. Selanjutnya adalah mencuri. Mencuri adalah perbuatan mengambil barang orang lain tanpa seizin pemilik dan tanpa seridho pemiliknya, atau dalam lain adalah mengambil barang orang lain. Itu adalah hudud. Hudud ini bisa terjadi juga lewat pengadilan. Apakah ini benar-benar intinya seperti inilah. Karena hudud ini kan hukumnya nanti potong tangan, di mana ada batas-batas yang harus dilakukan oleh seseorang, di mana orang ini harus menerima eksekusi potong tangan. Itu
ketika mengambil berapa orang ini memotong tangan, mengambil berapa orang ini harus dipotong tangan. Sama seperti zina. Zina adalah perbuatan yang bisa mendapatkan hudud, yaitu dengan dirajam, artinya dilempari batu terus nanti sampai mati. Kedua orang ini harus dilempari batu sampai mati. Sama seperti mencuri, harus potong tangan karena perbuatannya tadi. Terus qadhaf juga sama seperti zina, hampir sama seperti eksekusinya, karena qadhaf ini adalah seseorang yang menuduh wanita melakukan zina dengan orang lain, atau dalam bahasa fikihnya seorang suami yang menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan orang lain. Mungkin hukumannya sama dengan sumpah lah, nanti keduanya harus mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah minuman khamar atau memabukkan, itu dilarang dalam agama, walaupun pelarangnya itu secara pelan-pelan, artinya tidak langsung dilarang, tetapi dengan pelan-pelan, ayat-ayatnya pun turun secara pelan-pelan, dan terakhir itu dalam surat An-Nur kalau tidak salah, itu sudah final bahwa khamar itu haram. Maaf, saya salah mengucapkan. Dalam tindakannya minum khamar memang tidak boleh dalam Islam. Yang ke selanjutnya adalah merampok ini hampir sama dengan mencuri, tetapi sedikit berbeda karena merampok ini ada pemaksaan, artinya tidak diam-diam lagi, seperti di jalan diambil saja tasnya, nanti yang mengambil ini, pelaku ini melarikan diri, itu merampok. Itu sama hukumannya dengan memotong tangan. Yang selanjutnya adalah memberontak bisa saya artikan seperti kudeta, artinya memberontak ini dilakukan oleh orang yang punya keinginan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, sehingga terjadilah chaos atau kerusuhan, sehingga pemerintahan yang sah itu bisa digantikan oleh sekelompok orang tadi. Nah, ini hukumannya hudud, ini sama, itu dalam Islam dibebani dengan hukuman hudud. Yang selanjutnya adalah murtad atau keluar dari Islam. Murtad sendiri adalah suatu tindakan orang Islam yang keluar dari agamanya dengan dalih pindah ke agama lain, artinya bahwa orang itu keluar dari Islam. Itu saja, yang simpel, itu sama dijatuhi hukuman hudud, atau dalam Islam itu boleh dibunuh. Tapi eksekusi seperti ini sangat jarang sekali terjadi di Indonesia, karena sudah ada hak asasi manusia, di mana manusia boleh memeluk agama dan keyakinannya masing-masing, tidak ada paksaan dari orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang qisos dan diat. Apa itu qisos, apa itu diat? Qisos adalah suatu hukuman yang setimpal, artinya ketika kita melakukan kejahatan kepada orang lain, nanti orang lain itu akan, artinya ketika kita melakukan kejahatan kepada orang lain, nanti hukumannya sama kepada kita, artinya hukuman yang setimpal. Qisos ini ada dua, yaitu qisos badan dan qisos jiwa, dan keduanya ini sama-sama sah, atau sama-sama baik disengaja ataupun tidak, itu berlaku hukuman qisos. Artinya ketika membunuh tidak sengaja, itu sama, nanti hukumannya qisos, sama, nanti pelakunya juga dibunuh. Ataupun qisos badan, di mana orang tersebut melukai telinganya sampai putus, nanti sama, pelakunya dipotong sampai putus, sama seperti itu. Itu artinya qisos. Syarat-syarat qisos yang pertama adalah korban itu bukan orang yang darahnya itu halal dibunuh, artinya haram dibunuh dalam Islam. Yang kedua, korban itu pelaku itu seorang mukallaf. Yang ketiga, pelaku itu orang yang sadar. Yang keempat, bukan orang tuanya. Artinya yang keempat ini, orang tua itu kan punya perspektif, artinya punya pemikiran sendiri. Anak ini akan menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar, maka orang
si ayah ini mungkin bisa saja membunuh anak tersebut, tapi hal-hal seperti ini mungkin tidak lazim dilakukan. Yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang diat. Diat adalah denda, di mana denda ini menggantikan tadi yang hukuman setimpal tadi. Seumpama kita membunuh orang, seumpama pelaku membunuh orang, terus si keluarga atau keluarga dari korban itu memaafkan, dan pelaku ini harus membayar diat banyak 100 ekor unta, di mana itu terbagi menjadi 3. Yang pertama 30 ekor unta hiqah, yang kedua 30 unta jaza'ah, yang ketiga 40 ekor unta hilaf. itu untuk membuat jerah dari para pelaku yang telah dimaafkan, harus menebus denda sebesar itu. Tidak hanya itu, baik kita melukai tangan orang, melukai mata orang, atau melukai hidung orang, melukai telinga orang, itu nanti ada pembagian unta tersebut. Jika umpama contoh ini, kita membuat cacat tangan orang, nanti harus denda, karena orang itu memaafkan, nanti harus didenda sebanyak mungkin bisa dikatakan 20 ekor unta atau 10 ekor unta. Itu nanti seperti hal-hal yang detail itu bisa dijelaskan, bisa dibaca lagi, karena pendetailan dari diat ini adalah dimana 100 ekor unta ini bagi pelaku pembunuhan. Artinya semua kan pembunuhan kan mati, nggak ada orang itu meninggal dan tidak berfungsi semuanya. Seumpama kita memotong tangannya, kita melukai tangannya sehingga putus, maka nanti diatnya itu yang sekitar berapa puluh ekor unta, nanti seperti itu. Selanjutnya saya akan jelaskan lagi tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi adalah sebuah pembaharuan atau perubahan dari hal-hal yang lama menjadi hal yang baru, atau positifikasi adalah perubahan yang menjorok ke hal-hal yang lebih baik. Itu perubahan yang gimana ya positifikasi itu? Mungkin saya bisa jelaskan bahwa positifikasi itu adalah perubahan hal-hal yang lebih baik, atau bisa dijelaskan bahwa reformasi dan positifikasi hukum Islam adalah perubahan hukum Islam dari dulu hingga sampai saat ini. Pertama dulu, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintah daerah, kemudian diamandemen lagi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, di mana undang-undang ini menjelaskan tentang wilayah-wilayah atau pemerintahan daerah berhak mengatur wilayahnya sendiri. Seperti di Aceh, contoh. Wilayah Aceh atau provinsi Aceh itu punya peraturan, di mana peraturan Islam itu ditegakkan di daerah itu. Selanjutnya undang-undang Islam atau hukum Islam dikuatkan lagi dengan beberapa undang-undang, di mana yang pertama tentang undang-undang nikah, undang-undang haji, undang-undang wakaf, undang-undang zakat, undang-undang muamalah atau perbankan syariah, di mana reformasi atau positifikasi hukum Islam ini di Indonesia meningkat. Artinya ada kepedulian terhadap hukum Islam atau umat muslim di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam saya berbicara. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.